Assalamualaikum. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kalian akan belajar tematik, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca kalimat basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik pembelajarannya ya. Ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Coba kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Itu judulnya apa ya? Iya, benar. Budaya tolong-menolong. Yuk kita baca bersama-sama. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, setelah kita baca teks bacaan tadi, yuk kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira itu gambar apa ya? Kalian bisa nggak membuat cerita dari gambar berikut ini? Pasti bisa ya. Yuk kita buat cerita dari gambar ini. Nah, di sini Bu Guru punya ceritanya. Contoh cerita dari gambar ini. Suatu hari, Desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban. Nah, itulah sekilas cerita dari gambar tersebut yang dibuat oleh Bu Guru. Nah, pasti kalian bisa membuat cerita lain yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Kita sebagai manusia harus tolong-menolong karena manfaat tolong-menolong itu sangat banyak. Nah, contohnya tadi, kalian tahu kan kalau di sekitar sekolah terjadi banjir, maka kita sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong. Seperti jika ada banjir, kita mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada korban banjir. Karena para korban banjir pasti sangat membutuhkan bantuan dari kita. Nah, tolong-menolong itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Kalian tahu nggak apa manfaat dari tolong-menolong? Nah, manfaat dari tolong-menolong itu banyak. Kita bisa mempererat persatuan, persaudaraan, juga meringankan beban orang yang kita tolong, dan juga membuat hati kita merasa bahagia atau senang. Nah, tetapi saat kita menolong orang lain, maka kita harus menggunakan hati yang sangat tulus dan ikhlas. Kita tidak boleh menolong orang lain dengan mengharapkan imbalan. Jadi, jika kita membantu orang lain saat ada kesusahan, kita harus ikhlas dan tulus membantunya. Tidak boleh mengharapkan imbalannya. Nah, tadi Siti dan teman-temannya mengumpulkan uang sumbangan. Hasil sumbangan tersebut memiliki berbagai pecahan uang atau terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Coba kita lihat ya, masing-masing kelompok uangnya bagaimana ya. Nah, yang pertama itu ada 1 keping 100-an dan 2 keping 200-an. Itu nilainya berapa? Hayo. Pinter, 500 rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat. 3 keping 100-an dan 1 keping 200-an. Yang ketiga ada 5 keping 100-an. Nah, yang terakhir yakni 1 keping uang 500-an.
Nah, dari keempat kelompok pecahan uang ini, mereka memiliki nilai yang sama, yakni Rp500. Sudah paham ya? Jadi setiap kelompok pecahan uang ini memiliki nilai yang setara atau nilai yang sama, yakni Rp500. Meskipun uangnya ada yang 1 keping 100-an, 2 keping 200-an, hasilnya 500. Ada 5 keping uang 100-an, hasilnya juga 500. Nah, sekarang coba kita lihat. Bu Guru punya soal. Itu ada uang berapa ya? Ada uang 1 keping 500 dan 1 keping uang 200. Nah, soalnya kelompok pecahan uang tersebut setara dengan kelompok pecahan uang yang mana? A. 3 keping uang 200 dan 1 keping uang 100. B. 2 keping uang 200. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ayo kalian jawab, jawabannya yang mana? Iya, pintar. Jawabannya A. 3 keping uang 200 dan 1 keping uang 100. Ayo kita buktikan. Tadi kalian sudah menjawab ada 3 keping 200-an dan 1 keping 100-an. Nah, cara kita mengetahui, kita bisa menyusunnya atau menjumlahkannya dengan penjumlahan bersusun. Kita susun dulu, tadi 200-nya ada 3, jadi kita susun 200, 200, 200, kemudian 100. Setelah itu kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 700. Jadi 3 keping 200 dan 1 keping 100-an itu setara atau memiliki nilai yang sama dengan 1 keping 500 dan 1 keping 200-an. Nilainya yaitu 700 rupiah. Wah, kalian hebat, cepat banget bisa menentukan kelompok pecahan uang yang setara. Hebat semuanya. Nah, selanjutnya kita lihat, itu ada gambar apa ya? Pintar, itu adalah gambar keadaan lingkungan yang terdampak banjir. Nah, sekarang kalian memiliki tugas menggambar keadaan lingkungan yang terkena banjir. Nah, sebelum itu pastikan sebelum menggambar kalian sudah menyiapkan alat-alatnya. Harus menyiapkan buku gambar, alat mewarnai, spidol, pensil, penghapus, dan sebagainya. Nah, kali ini kalian menggambar gambar imajinatif. Kalian tahu nggak gambar imajinatif itu apa? Nah, Ibu kasih tahu ya, gambar imajinatif atau gambar imajinasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Jadi kalau Bu Guru meminta kalian membuat gambar tentang lingkungan yang terkena banjir, pastikan sebelum menggambar kalian berhayal dulu. Berhayal bagaimana ya keadaan yang terdampak banjir. Nah, setelah itu baru kalian menggambarnya. Nah, tadi gambar imajinasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan atau inginkan. Nah, hayalan itu sesuatu yang kita bayangkan atau inginkan. Jadi sebelum menggambar kita membayang-bayangkan dulu. Misal kita menggambar gunung, berarti kita harus membayangkan gunung itu seperti apa ya? Barulah kita membuat gunung. Gitu ya. Seperti membuat bunga, kita harus membayangkan bunga apa yang mau kita gambar? Bunga mawar. Oh, bunga mawar itu seperti ini. Nah, baru kalian gambar itu dinamakan kalian menggambar imajinasi. Nah, menggambar imajinasi ini ada langkah-langkahnya. Pastikan kalian kalau menggambar harus melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Yang pertama, yaitu bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Yang kedua, buatlah sketsa di kertas gambar. Nah, yang ketiga, baru tebalkan garis pada sketsamu. Yang keempat, baru warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai. Dan yang terakhir, warnailah dengan rapi. Nah, sekarang kalian harus mencoba membuat gambar
lingkungan yang terdampak banjir. Kalian membuat gambar imajinasi sesuai langkah-langkah yang dijelaskan oleh ibu guru. Sudah paham semuanya kan? Pintar. Nah, selesai. Hari ini kita sudah belajar banyak, kita sudah membuat cerita, kita juga sudah bisa menentukan kelompok pecahan uang yang setara. Kemudian kita juga bisa membuat gambar imajinasi. Kalian sudah hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kali ini ya. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca kalimat hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa ya, tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.